Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah belajar atau mempraktekkan bagaimana cara untuk mengupload atau memasukkan informasi publik ke website PPID Kabupaten Luhut Timur. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengintegrasikan informasi yang sudah kita upload sebelumnya pada website PPID Luhut Timur agar bisa ditampilkan juga di website unit kerja atau website OPD Bapak Ibu masing-masing. Nah, pertama silakan Bapak Ibu akses atau buka alamat website OPD Bapak Ibu masing-masing. Nah, sebagai contoh di sini saya akan coba mempraktekkan atau membuat kontennya di website PPID Dinas Kominfo Kabupaten Luhut Timur. Nah, menu yang akan kita tambahkan atau konten yang akan kita buat di website OPD ini strukturnya seperti ini. Jadi kita akan menambahkan satu menu baru di daftar menu utama pada website OPD dengan nama menu PPID. Nah, dari menu PPID ini ada beberapa sub menu lagi di bawahnya. Yang pertama ada sub menu informasi publik, kemudian sub menu struktur PPID pembantu, kemudian sub menu maklumat, sub menu jam layanan, sub menu pengadaan barang jasa, dan sub menu LHKPN. Nah, kemudian di sub menu informasi publik ini ada sub menu turunannya lagi, ada 4. Yang pertama ada sub menu informasi berkala, kemudian informasi serta-merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Nah, keempat sub menu ini nantinya kontennya akan kita ambil atau kita arahkan ke website PPID atau website PPID utama Kabupaten Luhut Timur, yang mana informasi publik dari unit kerja atau OPD kita sebelumnya sudah diupload semuanya ke website PPID utama Kabupaten Luhut Timur. Jadi di website OPD, di website unit kerja Bapak Ibu masing-masing, kita tinggal menampilkan konten atau menunya dengan mengarahkan linknya atau URL-nya ke website PPID utama. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu silakan login ke dashboard dari website OPD-nya. Sebagai informasi, website OPD Kabupaten Luhut Timur ini menggunakan platform yang sama, ya, yakni platform WordPress atau WP. Nah, kalau misalnya ada dari Bapak Ibu OPD yang menggunakan platform yang lain, silahkan menyesuaikan saja tata caranya dengan platform yang Bapak Ibu gunakan. Nah, Bapak Ibu silahkan login ke dashboard adminnya, maka harusnya halaman atau browsernya akan menampilkan form login seperti pada video ini. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan user, lalu masukkan passwordnya. Nah, jika user dan passwordnya benar, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard dari website OPD Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan menunya? Pengaturan menu pada platform WordPress ini kita bisa lakukan dengan masuk ke menu Appearance di sebelah kiri. Bapak Ibu silakan perhatikan. Lalu pilih sub menu Menus untuk menampilkan menunya. Ya, ini karena platformnya masih menggunakan bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu yang sudah mengganti bahasa dari platform websitenya atau dashboardnya menggunakan bahasa Indonesia, silakan disesuaikan saja. Lalu geser ke bawah, scroll ke bawah. Kita akan lihat struktur menu yang sudah ada sebelumnya. Ini sudah ada beberapa menu, ada menu home, ada menu profile, ada beberapa sub menu lain, dan ada beberapa menu lainnya. Nah, menu yang ada di sini, sebelumnya saya akan buka dulu tab baru, saya akan tampilkan menu di halaman depan. Nah, menu yang ada di sini, yang kotak-kotak ini, menu susunannya dari atas ke bawah, ini mewakili menu yang ada di depan dengan susunan atau urutannya dari kiri ke kanan. Jadi menu yang paling atas, kotak yang paling atas ini akan tampil paling kiri di halaman depan. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan menunya di paling kanan? Kalau seperti itu, maka kita harus menambahkan menunya di daftar paling bawah. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat lagi struktur menu yang akan kita buat. Jadi, pertama kita akan buat menu utamanya dulu dengan nama PPID. Untuk menu utamanya, Bapak Ibu bisa gunakan fitur custom link.
Silahkan perhatikan di sebelah kiri, cari kotak dengan nama custom link, lalu Bapak Ibu klik. Pada kotak URL, Bapak Ibu isikan saja tagar atau pagar seperti ini, karena menu PPID ini ketika diklik dia belum menampilkan link atau halaman apapun. Jadi kita kosongkan saja URL-nya. Nah, URL di kotak ini untuk mengosongkannya Bapak Ibu silakan masukkan simbol tagar atau pagar. Ini artinya menunya ketika diklik nantinya tidak akan membuka halaman apapun. Lalu link teksnya masukkan teks sesuai nama menunya PPID. Lalu klik Add to Menu. Nah, jika berhasil, maka di sebelah kanan akan tampil kotak menu yang baru dengan nama PPID. Nah, kita ingat lagi, sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa susunan dari atas ke bawah yang ada di dashboard ini mewakili susunan menu dari kiri ke kanan yang ada di halaman depan. Harusnya ketika kita menambahkan menu baru di kotak paling bawah, menunya akan tampil di paling kanan di halaman depan. Nah, setelah kita buat menunya seperti ini, jangan lupa untuk mengklik tombol Save Menu. Nah, jika sudah tersimpan, kita bisa cek sekali lagi di halaman depan dengan cara merefresh atau mereload. Maka kita bisa lihat di sini menu PPID yang kita buat tadi sudah tampil di bagian paling kanan dari daftar menu. Kalau kita klik ini tidak terbuka apa-apa ya, tidak terjadi apa-apa karena memang URL yang kita masukkan tadi itu kosong atau hanya tanda pagar atau tagar. Nah, sekarang kita akan buat sub menu di bawahnya. Sub menu yang pertama ada sub menu informasi publik. Caranya masih sama. Untuk sub menu informasi publik ini, karena dia belum menampilkan apa-apa ketika diklik, maka kita masih menggunakan kotak atau fitur custom link. Pada kotak URL kita masih masukkan sama seperti tadi, pagar atau simbol tagar. Lalu pada link teksnya kita masukkan sesuai dengan tulisan atau teks menunya, informasi publik. Lalu tekan tombol Add to Menu. Nah, sekarang pada kotak paling bawah akan tampil satu menu baru dengan nama informasi publik. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa save untuk melihat hasilnya. Lalu kita reload di halaman depan, maka akan terlihat ada satu menu baru di paling kanan dengan nama informasi publik. Nah, kita lihat lagi strukturnya. Harusnya menu informasi publik ini tidak menjadi menu utama, tapi dia menjadi sub menu dari menu PPID. Nah, bagaimana cara membuat agar dia seperti itu? Kita kembali lagi ke dashboard. Nah, untuk membuat menu ini menjadi sub menu dari menu lain, Bapak Ibu bisa klik dan tahan pada kotak menunya. Bapak Ibu silakan drag and drop ya. Lalu Bapak Ibu geser ke agak ke dalam di bawah menu yang Bapak Ibu inginkan. Jadi nantinya menu informasi publik ini akan menjadi sub item atau sub menu dari menu PPID. Untuk melihat hasilnya silahkan di save sekali lagi. Lalu kita berpindah ke halaman depan, kita reload. Maka sekarang terlihat bahwa menu informasi publik yang sebelumnya tampil ini akan hilang. Lalu pada menu PPID kalau kita sorot sekarang sudah ada satu sub menu dengan nama informasi publik. Nah, kita lanjutkan struktur menunya. Kita perhatikan lagi bahwa di bawah struktur menu informasi publik ini ada 4 sub menu lain dengan nama masing-masing informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, dan informasi dikecualikan. Nah, kita buat satu persatu. Untuk menu-menu atau sub-menu ini kita masih menggunakan fitur yang sama, yaitu fitur custom link. Bapak Ibu silahkan pilih pada custom link. Nah, bedanya pada kotak URL ini kita tidak lagi mengosongkan URL-nya, melainkan harus diisi dengan link dari informasi berkala, serta-merta, dan seterusnya. Nah, untuk informasi berkala, kita bisa mengambil daftar informasinya dari website PPID utama. Jadi kita tidak perlu lagi menginputkan dokumennya di website Bapak Ibu masing-masing karena daftar informasi berkala, serta-merta, setiap saat, dan seterusnya itu sudah tersedia dan sudah kita upload sebelumnya ke website PPID utama. Jadi kita tinggal masuk ke website PPID utama. Silakan Bapak Ibu buka tab baru, lalu masukkan alamat ppid.lutimurcup.go.id. Nah, pertama kita akan menampilkan atau mengambil URL
dari informasi berkala yang ada di OPD atau unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Caranya pada website PPID, di bagian atau kotak pencarian informasi, silahkan Bapak Ibu filter pada kolom kedua ini, lalu Bapak Ibu pilih informasi berkala. Nah, ini artinya kita hanya ingin menampilkan informasi, daftar informasi yang jenis informasinya adalah informasi berkala. Tahunnya, kalau Bapak Ibu ingin spesifik menampilkan tahun tertentu, silahkan diisi. Kalau tidak, ini bisa dikosongkan. Lalu pada OPD-nya, silahkan Bapak Ibu pilih OPD-nya masing-masing. Nah, kalau Kominfo, saya pilih Kominfo, lalu klik tombol hijau atau tombol cari. Nah, nanti sistem atau website PPID utama akan menampilkan halaman yang menampilkan daftar informasi berkala dari semua tahun, mulai tahun 2016 sampai 2023, tahun terakhir, yang penerbitnya dari Dinas Kominfo SP Kabupaten Luhut Timur. Nah, cara selanjutnya kita tinggal mengambil informasi URL pada kotak address bar ini. Silakan Bapak Ibu copy. Lalu kita kembali ke dashboard website OPD-nya. Pada kotak URL yang sebelumnya kita sudah siapkan, silakan Bapak Ibu pastekan link yang sudah di-copy tadi. Nah, link ini jika dibuka, dia akan menampilkan daftar informasi berkala dari Dinas Kominfo. Jadi ini sudah sesuai dengan menu yang akan kita buat. Pada kotak link teksnya, Bapak Ibu tinggal masukkan nama menunya, informasi berkala. Lalu klik add to menu. Jangan lupa, setelah kita tambahkan, informasi berkala ini kita geser, kita klik, lalu tahan, lalu geser agar sejajar atau diposisikan di bawah sub menu informasi publik. Selanjutnya Bapak Ibu bisa save, lalu kita lihat hasilnya di halaman depan. Nah, sekarang kalau saya sorot menu PPID, lalu sorot menu informasi publik, akan tampil satu sub menu dengan nama informasi berkala. Nah, kalau informasi berkala menu ini saya klik, kita klik, maka dia akan menampilkan halaman informasi berkala dari Dinas Kominfo yang ada di website PPID utama. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi untuk menginputkan dokumennya ke website OPD Bapak Ibu, karena dokumennya sudah kita inputkan sebelumnya dan sudah tersedia di website PPID utama. Kita lanjutkan dengan sub menu kedua. Sub menu kedua ada informasi serta-merta. Caranya pun sama dengan sebelumnya. Untuk mengambil daftar informasi serta-merta dari OPD Bapak Ibu, silakan masuk ke halaman depan dari website PPID utama. Lalu di kotak pencarian informasi, kita filter sekali lagi. Kita pilih jenis informasinya, informasi serta-merta, lalu nama dinasnya, nama dinas atau OPD Bapak Ibu masing-masing. Lalu klik cari. Nah, sekali lagi dia akan menampilkan daftar informasinya sesuai yang kita minta. Lalu kita copy URL yang sudah tertera di address bar ini. Kita kembali ke daftar menu di halaman dashboard website OPD-nya. Lalu kita klik sekali lagi kotak atau fitur custom link-nya. Pada kotak URL kita pastekan URL atau link yang tadi kita copy. Lalu link teksnya kita masukkan informasi serta merta. Nah, jangan lupa kita geser sekali lagi ke dalam. Kita lanjutkan dengan menu ketiga, informasi setiap saat. Informasi setiap saat, lalu pilih OPD Bapak Ibu. Nah, lalu copy URL-nya. Pastekan di kotak URL, lalu klik add to menu. Jangan lupa kita geser. Sub menu terakhir, informasi dikecualikan. Caranya masih sama ya. Kita ke website PPID, lalu pilih informasi dikecualikan, lalu pilih dinas atau OPD Bapak Ibu masing-masing. Oke. Nah, sekarang kalau sudah kita tambahkan semuanya, kita bisa cek kembali di halaman depan.
Nah, di halaman depan ini kalau kita sorot ke menu PPID, lalu buka informasi publik, ini sudah ada daftar submenu sesuai dengan struktur yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau kita klik satu persatu, harusnya dia akan menampilkan informasi yang berbeda. Jadi, informasi berkala ini isinya harusnya berbeda dengan informasi serta-merta. Informasi serta-merta ini juga harusnya berbeda isinya dengan informasi setiap saat. Nah, seperti ini ya. Kalau daftar informasinya sudah sesuai, maka berarti proses yang kita lakukan sudah benar. Oke, mungkin seperti itu. Itu saja cara untuk menampilkan informasi atau mengintegrasikan informasi publik yang ada di website PPD utama ke website OPD atau Unit Kerja Bapak Ibu. Di video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat halaman statis untuk beberapa menu yang ada di struktur seperti menu maklumat, menu struktur PPID, dan jam pelayanan. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.